Kiai Ma'ruf Khazin ya. Kiai Ma'ruf Khazin yang juga menulis hal yang sama dengan Ustadz Idrus Ramli. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI di Jawa Timur. Beliau juga sama dengan saya di Lembaga Bahsul Masail PBNU ya. Kita pernah beberapa kali bertemu dalam forum LBM PBNU. Yang disampaikan dari tulisan Kiai Ma'ruf Khazin, beliau ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianat ilmu pengetahuan saya yang didapatkan, bahwa surah istifadhah itu adalah salah satu tools di dalam penetapan nasab ya. Dengan mengutip apa yang ada di dalam kitab Bukhari, ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, babu syahadati 'alal ansabi war radha'il mustafidi wal mauti al qadimi, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arda'atni wa aba salamata suwaibatu wa tasabbuti fihi. Ini katanya ada di dalam kitab Imam Bukhari. Lalu Kiai Ma'ruf Khazin juga mencatat bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarahi bab ini dengan hadhihi tarjamatu ma'qudatun li syahadatil istifadati wa dzakara minha an-nasaba war radha'ata wal maut al-qadima, fa amma an-nasabu fa yustafadu min ahaditsir radha'ah wa innahu min lazimihi wa qad nukila fihi al-ijma'. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, dari sini bahwa ada ijma tentang bolehnya penetapan nasab dengan suhra wal istifadhah. Nah, saya setuju itu, bahwa ada sebuah kesepakatan ulama bahwa penetapan nasab boleh. Ini lafadznya jaza ya. Jaza itu boleh untuk menetapkan nasab dengan adanya surah istifadhah. Kalau kita sudah mengenal Gibran itu anaknya Pak Jokowi, sudah suhra dan istifadhah, dari media kita mendengar, maka boleh kita ketika ditanya orang bersaksi siapa ayahnya Gibran, maka kita jawab ayahnya Gibran adalah Pak Jokowi. Apa alasan Anda mengatakan Gibran itu anak Pak Jokowi? Suhra wal istifadhah. Saya mendengar dari televisi, saya mendengar dari YouTube, saya membaca koran, saya mendengar dari orang mengatakan hal yang sama, bahwa yang namanya Pak Gibran itu adalah anak daripada Pak Jokowi. Kiai Ma'ruf Khazin juga ini mengatakan dengan mengutip kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, wa in kanatis syahadatu ala ma la yu'lamu illa bil khabari wa huwa salasah an-nasabu wal bilqu wal mautu jaza ay yashhada fihi bil istifadati. Fa in istafadha bin nasi anna fulanan ibnu fulanin aw anna fulan Hashimiyun au Umayyun jaza ay yashhada bihi. Al-Majmu' halaman 252 juz 20. Itu tulisan daripada Kiai Ma'ruf Khazin. Ya, betul sekali itu. Dari apa yang disampaikan atau yang dikutip oleh Kiai Ma'ruf Khazin sampai di situ betul. Tetapi ada syarat istifadhah yang tidak disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Saya sudah mencatat ini dari pengarang yang sama, Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu', di dalam kitabnya yang lain namanya kitab Raudhatul Talibin. Di dalam kitab Raudhatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan, wa yu'tabaru ma'an tisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan walau kana al-mansubu ilai hayyan wa ankara lam tajujis syahadatu wa in kana majnunan jazat ala sahihi kama law kana mayitan falau ta'ana ba'dun nasi fi dhalika an-nasabi hal yamna'u jawaz syahadati
wajhani asahuhuma na'am ikhtilalil dhab, bahwa memang betul nasab itu dihitung bersama dengan seseorang yang menisbahkan diri kepada sebuah nasab, atau manusia, orang-orang menisbatkan dia kepada nasab itu. Dihitung itu artinya alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan, disyaratkan tidak adanya penentang, tidak adanya dalil yang membantah ma yuwarrisu tuhmatan waribatan, yang akan melahirkan kecurigaan dan keraguan. Walau kanal mansubu ilaihi hayy, kalau yang dinisbahkan itu masih hidup, misalnya seseorang disebut oleh orang-orang sekampung dia Samlawi bin Samsul, Samsulnya menolak, saya bukan anak Samlawi. Ini walaupun sudah suhra wal istifadhah, maka ini orang lain sudah tidak boleh lagi bersaksi karena sudah ada pengingkaran daripada Mang Samsul yang mengatakan Samlawi ini bukanlah anak daripada Mang Samsul. Nah, ini yang tidak diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Fadzin. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Fadzin, bahwa nasab ini sudah diijma' oleh ulama, boleh, hanya boleh saja, boleh untuk ditetapkan dengan suhra wal istifadhah, tetapi Kiai Ma'ruf Fadzin tidak menyampaikan syarat suhra istifadhah, yaitu yang tidak boleh bertentangan dengan dalil, yang tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Ini yang mestinya, kalaulah Kiai Ma'ruf Fadzin mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianati ilmu saya, maka seharusnya Kiai Ma'ruf Fadzin itu juga membaca kitab yang menerangkan tentang syarat istifadhah itu, baik di dalam kitab fikih semacam Rawdatul Talibin karangan Imam An-Nawawi yang saya bacakan tadi, maupun di dalam kitab ilmu nasab seperti milik Khalil Ibrahim, kemudian milik daripada Sayyid bin Haidar, Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang menyatakan bahwa suhra dan istifadhah itu tidak boleh ada penentang, harus disyaratkan adamul mu'arid, tidak adanya dalil yang menentang. Kalau ada dalil yang menentang, maka suhra istifadhah ini gugur. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Kiai Ma'ruf Fadzin, Kang Mas Rifki, juga oleh Ustadz Idrus Romli yang sudah saya dengar itu dalam sebuah YouTube. Ustadz Idrus Romli mengutip bab yang ada di dalam kitab Al-Bukhari, bahwa Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, saya disusui oleh Suwaibah, dan itu adalah surah dan istifadhah. Kemudian Nabi Muhammad menerima daripada surah istifadhah itu. Betul, selama tidak ada yang menentang. Sekarang saya tanya itu sama Kiai Ma'ruf Fadzin, Ustadz Idrus Romli, ada tidak yang menentang bahwa Suwaibah menyusui Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka karena tidak ada dalil yang menentang, baik dari sisi sejarah maupun dari hadis-hadis, bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah, maka itu sudah sah surah istifadhah karena tidak ada yang menentang. Jika ada yang menentang surah istifadhah itu, misalnya ada orang yang hidup di zaman Nabi mengatakan, ya Muhammad, apa yang dikatakan orang tentang bahwa engkau disusui oleh Suwaibah itu tidak benar, maka surah istifadhah itu ditolak. Nah, maka ini syarat surah istifadhah yang banyak ini dilupakan oleh orang membela nasab Alawi tersebut. Begitu Mas Rifki. Ya baik. Ya, itu jelas sekali bahwa surah batal karena adanya pengingkaran, begitu ya? Pengingkaran. Ya. Ya, ini saya sepertinya butuh cerita dari Kiai Mat ini. Itu kan ada ceramah dari Pak Qurtubi Lebak itu ya. Beliau mengatakan bahwa Kiai Imat itu bahas nasab karena sakit hati nyalon bupati gak didukung. Itu ceritanya itu gimana ya? Iya. Sakit hati itu apa namanya? Ya, sakit hati itu orang-orang yang lemah ya yang sakit hati itu. Kalau mengenai calon-mencalon itu, Mas Rifki, keluarga saya ini ya selain dari keluarga pesantren santri juga keluarga banyak politisi.
Dari zaman dulu ya itu sudah masuk parlemen kan. Sampai di DKI itu ketua partai NU itu ketuanya orang Kresek, keluarga saya. Tahun 70-an, 60-an itu. Kemudian paman saya dulu waktu saya kecil itu ketua P3 di kecamatan. Paman satunya itu jadi ketua PDI. Ya, jadi ini ya ketua P3, ini ketua PDI, satu keluarga beda-beda partai. Hanya Golkar saja yang tidak itu karena orang kecamatan yang jadi ketua partai Golkar itu waktu itu. Ya. Jadi kalau calon mencalon itu sudah biasa. Bahkan tahun ini nih 2024 ini Mas Rifki, keluarga saya Bani Usman itu 12 orang mencalonkan diri jadi caleg. 8 orangnya itu terpilih. 8 orang terpilih dengan partai yang berbeda-beda. Jadi hal-hal calon mencalon kemudian jadi tidak jadi itu sudah biasa. Mengenai benar saya dulu pernah mencalonkan tahun 2017 kalau tidak salah, memang waktu itu tidak ada calon yang berani melawan petahana. Ya petahana nggak ada yang berani, maka saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk demokrasi ini semakin sehat. Akhirnya saya mencalonkan diri, sudah daftar ke partai PKB, partai P3, partai Demokrat gitu. Biasa kita sebagai santri yang juga memahami ilmu politik ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik. Itu kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam komunitas, ke tokoh-tokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu, ya kan. Kemudian orang yang mencalonkan diri yang memang harus sering sowan-sowan kepada para tokoh untuk mendapatkan dukungan politik kan. Nah, kemudian itu ada syarat-syarat tertentu ya, misalnya tadi seperti yang dia ucapkan itu juga ada yang lainnya juga ada syarat Tangerang harus bersyariah ya, karena saya ini kan dari keluarga besar NU, dari kecil itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama ya, paman-paman saya itu dari Tebu Ireng. Kemudian kita diajari agama itu agama yang substansialisme, bukan agama formalisme, di mana simbol-simbol keagamaan itu tidak terlalu penting daripada isinya, yaitu yang itu ditanamkan oleh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ini tahun 1936 di Kresek itu sudah ada majelis wakil cabang. Kiai Muhammad Amin, bapaknya Kiai Ma'ruf Amin itu datang dari Mekah tahun 1936 itu langsung menyusun kepengurusan tingkat kecamatan MWCNU. Saya pun kan tahun 2006 itu ketua majelis wakil cabang NU di kecamatan Kresek. Akhirnya karena itu ada syarat-syarat tertentu, harus bikin FPI di tingkat desa dan lain sebagainya. Ya saya kan kader NU, saya lebih menjadikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama inilah yang harus menyebar di tengah masyarakat. Karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang telah terbukti sebagai ajaran yang mampu membawa keberagamaan di Indonesia seperti sekarang ini. Mulai dari zaman Wali Songo, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang penuh dengan toleransi, ajaran-ajaran yang penuh dengan akhlakul karimah diajarkan oleh para Wali Songo, kemudian kepada para kiai sampai kita hari ini. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama di kampung saya ini untuk semakin menyebar. Ya, itu sebenarnya begitu. Ini sebenarnya pengalian isu saja, Mas Rifki ini. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya beliau sudah mengarang bom nuklir tuh
bom nuklirnya sudah jadi akan itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Nah, atau misalnya kalau misalnya harus bayar ya kita bayarlah. Kalau misalnya kitabnya di COD ke sini kita bayarin gitu kan. Dulu ada seorang kiai dari Sukabumi yang membuat bantahan terhadap tesis saya, kemudian diantarkan ke pondok saya. Kemudian kitab itu berbahasa Arab oleh kiai dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar. Dia orang asli sini, kemudian kakeknya pindah ke Sukabumi. Nah, kemudian kita balas dengan bahasa Arab pula. Dan beberapa orang yang membuat bantahan kepada saya juga saya balas. Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan melalui kurirnya bahwa ini ada bantahan ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawabannya. Nanti akan saya jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu Mas Rifki. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam, bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi ilmu nahwunya, ilmu sharafnya, atau dari sisi yang paling penting itu adalah apakah yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid gitu kan? Dan itu saja yang paling penting. Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Balawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis, yang jawaban-jawabannya sudah ada di kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca, kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Begitu Mas Rifki. Ya Imad, saya mau menanyakan sedikit lagi. Nanti jawabannya singkat aja, enggak? Berarti dulu ketika Kiai Imad itu bersilaturahmi ke Pak Qurtubi Lebak itu ada persyaratan untuk harus bikin FPI sampai tingkat desa, begitu atau salah kesimpulan saya? Saya terlalu lama ya, jadi lupa secara detailnya. Yang saya ingat itu tentang Tangerang bersyariah dan membuat FPI tingkat desa begitu. Betul itu ada. Tapi Kiai Imad lebih memilih untuk nuansa kultural NU begitu ya. Ya, karena memang di sini nggak bakal laku kan, kalau daerah kita ini daerah yang sangat Nahdlatul Ulama sekali gitu. Ya satu ini ada Alfian Tanjung itu juga bilang bahwa Kiai Imad ini bagian dari proksi. Nah ini terserah, ini proksi ini mau dimaknai bagaimana, ini monggo, gimana respon dari Kiai Imad? Saya tadi dikirim oleh teman juga, ada katanya Ustadz PKI, kan Ustadz Alfian Tanjung itu dikenalnya Ustadz PKI kan, ceramah di masjid, ceramah di mana saja yang dibicarakan adalah PKI, maka disebut oleh orang sebagai Ustadz PKI kan, Alfian Tanjung gitu. Ustadz Alfian Tanjung ini terlalu banyak memikirkan teori konspirasi, jadi sehingga apa yang ada di dalam otaknya semuanya konspirasi. Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan itu seperti ini, ada proxy kan, proxy war kan. Lebih lengkapnya proxy war, karena kalau proxy saja itu bisa alat-alat di internet kan. Jadi proxy war itu adalah perang proxy, yang perang dua negara tapi tidak mau langsung untuk berhadapan, kemudian mengambil tangan orang dari pihak ketiga untuk ada di tengah-tengah itu. Jadi sehingga peperangan itu bukan langsung dua negara itu.
Nah, itu teori-teori semacam itu ya teori-teori yang sering dibahas oleh kaum fundamentalis karena tidak bisa menjawab daripada kenyataan. Jadi kenyataan yang terjadi, yang dia pandang dengan mata kepalanya, kemudian karena dia tidak mampu untuk mencari jawaban secara spiritual, secara secara ilmiah dan lain sebagainya, akhirnya mereka membuat kambing hitam dalam benaknya. Maka kambing hitam inilah yang namanya teori konspirasi yang mereka pahami, sehingga apa yang mereka perjuangkan adalah angan-angan belaka. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang semacam mereka ini yang sangat formalistis di dalam perjuangan ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya mereka inilah orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menjadikan sebuah keamanan negara itu menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Orang-orang yang sumbu pendek, orang-orang yang gampang untuk dimanfaatkan, langsung digosok-gosok sedikit, langsung berteriak dan lain sebagainya. Ini adalah tidak bisa untuk alamatkan kepada kaum-kaum tradisional seperti Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren, tetapi kepada mereka ini. Jadi teori konspirasi itu sebenarnya ketika Ustadz Alfian Tanjung bicara tentang proxy war, sebenarnya mereka inilah orang yang sedang di-proxy war-i oleh kekuatan-kekuatan lain ya, untuk menjadikan negara misalnya tidak stabil dan lain sebagainya. Kemudian tentang dia bertanya, ini siapa bapaknya kan, siapa gurunya, di mana mondoknya, itu kan apa hubungannya? Saya sudah sering katakan dan bahkan dalam tulisan, bapak saya Sarmana, kakek saya Haji Samun, buyut saya Usman. Jadi kok dalam ijazahnya ada nama Haji Samun? Ya karena saya sejak kecil ikut pada kakek saya, maka surah istifadah itu sampai guru pun menulis bahwa saya adalah anak Haji Samun. Itu dipertanyakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Seharusnya dia bertanya, mana dalil daripada Ahmad bin Isa sebagai anak mempunyai anak Ubaid? Mana dalilnya? Nanti saya sampaikan dalilnya. Kemudian saya tanya, sekarang mana dalil kamu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid? Kalau dia mengatakan mana dalilnya yang membatalkan bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad, nanti saya bertanya, mana dalil daripada Ubaid sebagai anak Ahmad? Harusnya kan begitu ilmiah. Tapi ini tidak, yang ditanyakan adalah hal-hal lain, di mana mondoknya. Kalau saya ngomong mondok-mondok nanti saya disangka sombong dan lain sebagainya. Karena mondok saya banyak sekali itu Mas Rifki. Guru-guru saya banyak sekali dalam setiap fan itu kan. Dan saya ini ketua komisi fatwa MUI Banten. Di Banten itu tidak sembarangan para ulama itu mengangkat seseorang untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, apalagi sebagai ketua komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia yang membawa nama Syekh Nawawi Tenara. Banten ini kan membawa Syekh Nawawi Tenara, membawa Syekh Arsyad Tawil, membawa seorang Sultan Hasanuddin, membawa nama seorang Arya Wangsakara, membawa nama para pejuang Banten seperti Kiai Wasid, seperti Kiai Samun, seperti Kiai Asnawi Caringin dan lain sebagainya. Masa seorang ketua komisi fatwanya orang yang sama sekali tidak dikenal orang, itu tidak mengerti. Kalau mau bertanya tentang saya, Ustadz Alfian Tanjung bisa datang aja itu ke Kresek atau ke Tangerang gitu kan. Kebetulan bupatinya juga kenal dengan saya, dan beberapa kali kita kerja bareng untuk kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau bertanya siapa, seakan-akan saya muncul dari ruang hampa yang tiba-tiba membicarakan tentang NASA. Saya 2006 sudah jadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya pengasuh pondok pesantren. Rumah saya tidak pindah-pindah, ada di Kampung Cempaka namanya. Orang semua kenal di sini, lurahnya aja sepupu saya, ketua MUI-nya sepupu saya, bisa tanyakan juga itu.
Nah ini Ustadz Alfian Tanjung ini saya kira harus banyak lagi belajar. Sebenarnya kan beliau ini sudah banyak belajar, kemarin di penjara beberapa waktu kan, harusnya itu banyak berenung sehingga nanti akan banyak ilmu-ilmu baru yang dapat untuk kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Begitu Mas Rifki. Iya. Ini saya kalau ditanya, saya mau tanya ini sama Dr. Sugeng. Monggo. Dr. Sugeng. Ini ada yang masih mempertanyakan tentang hukum, ya kan, hukum Islam daripada DNA dan sebagainya. Kalau menurut pengalaman, ini bukan tanya hukum kepada Pak Dr. Sugeng, pengalaman Pak Dr. Sugeng tentang penemuan-penemuan para ilmuwan gitu. Sebenarnya mekanisme dalam bagaimana ilmuwan itu kemudian menggunakan penemuannya itu, apakah pertama harus tanya pada ulama, bagaimana itu, apa langsung dikerjakan sehingga kemaslahatannya itu terlihat dulu, atau bagaimana Pak Dokter? Begini, ilmuwan itu kan ulama sebenarnya. Jadi kalaupun dalam penelitian laboratorium kita melibatkan etika, ada komisi etiknya sendiri. Ya ulama nggak terlibat, maksudnya ulama di bidang agama. Ini suara saya jelas nggak ya? Jelas. Gitu. Jadi kalau saya kerja di lab mau bikin apa, misalnya saya harus menggunakan tikus atau menggunakan anjing atau menggunakan mayat manusia, itu ya ada komisi etiknya sendiri. Itu mereka sudah terlatih untuk itu, dan ulama ilmu agama ya tentu aja nggak di situ. Karena apa? Mereka lihat sel aja nggak pernah, kenapa dilibatkan? Jadi siapapun yang terlibat di komite etik, kalau sesuatu itu dia harus punya dasar ilmu untuk itu. Ingat, dalam ilmu pengetahuan itu pengetahuan kan tahu. Jadi yang nggak tahu urusan itu ya nggak bakalan ditanyai. Gitu. Jadi memang kebanyakan kerja ilmiah itu tidak melibatkan ulama yang nggak ada hubungannya, yang ilmunya nggak ada hubungannya. Tapi pasti melibatkan ulama. Ya misal gini, seperti aturan kalau etika misalnya penelitian yang melibatkan sel telur gitu ya, manusia, ya nggak boleh penelitinya ngambil sel telur sendiri, itu malah harus sel telur dari donor. Seperti itu ada komisi etika yang mengawasi. Tetap ada etika dalam ilmu apapun, ilmu biologi, ilmu fisika tetap ada. Tapi karena ilmu pengetahuan itu empiris, nggak bisa aturan Islam dipaksa orang yang penelitinya Kristen harus nurut, nggak bisa. Bahwa namanya etika dalam ilmu pengetahuan itu kesepakatan bersama. Mau Islam, Hindu, Buddha, semua sepakat dulu. Etikanya mana yang boleh dan tidak boleh itu tetap ada. Gitu saya rasa. Kalau saya sedikit nanggapi ya, tadi saya jadi tertarik tapi nunggu Kiai Imad selesai. Masalah Alfian Tanjung dan Kiai Qurtubi ini kayaknya mereka itu tidak biasa berdialektika ya. Kata ingat, kalau dialektika Hegel itu kan dari tesis, antitesis, bolak-balik ini. Ini antitesisnya selalu melebar kemana-mana, bukan suatu jawaban yang seharusnya disampaikan. Gitu. Sepertinya mereka tidak cukup terdidik untuk disiplin akademik. Itu kalau anak kuliah, bener kuliah, itu oleh profesornya selalu dididik untuk disiplin akademik. Jangan keluar dari masalah yang didiskusikan. Itu ciri khas kita yang kuliah di pendidikan formal selalu seperti itu. Ini si Rifki terpental ini. Ya, jadi kesimpulan yang bisa tadi saya sudah baca dari tulisan Pak Doktor bahwa Ba'alawi yang
mengaku sebagai keturunan Nabi secara hasil tes DNA itu mustahil. Itu yang saya baca dari buku Pak Doktor yang disebarkan, dan saya beli itu mencoba membeli dari internet. Nah itu kemudian Pak Doktor, bagaimana apabila Balawi secara ilmu DNA ini tetap mengelak bahwa mereka masih tetap berharap suatu ketika ada keajaiban bahwa ternyata diputuskan Nabi Muhammad itu haplogrupnya G. Itu bagaimana kalau mereka begitu Pak Dokter? Nah kalau Nabi Muhammad haplogrupnya G kan harus ketemu Bani Harun haplogrupnya G, Bani Tamim haplogrupnya G, Bani Utaibi haplogrupnya G, seperti itu. Nyatanya kalaupun ditemukan tuh kakek bersamanya di atas Nabi Ibrahim. Cara melawan tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya merasa haplogrupnya Nabi Muhammad G, kebetulan dia kan nasabnya sama dengan Imam Ali gitu ya. Maka dia harus mencari sesama Bani Ismail yang haplogrupnya G. Tapi kakek bersamanya seumur Sayyid Adnan sesuai sejarah. Nyatanya kan enggak. Saya ketemu Bani Tamim yang haplogrupnya G dengan Bani Alwi. Ternyata kakek bersamanya 14.800 tahun yang lalu. Itu jauh di atas umurnya Sayyid Adnan. Seperti itu. Silahkan saja semua. Kemarin ada yang bikin di Facebook atau bilang, oh ternyata ada keturunan Nabi Muhammad haplogrupnya E, berarti Nabi Muhammad haplogrupnya E. Ya nggak bisa seperti itu. Pohon keluarganya disusun. Oke, kita terima misalnya dia dari keturunan Al-Husaini E, cari yang Al-Hasani E, kemudian cari keturunan Imam Ali yang lain dari Umar, Abbas, terus Hanafi yang juga E. Kemudian dihitung jarak genetiknya. Benar nggak mereka jarak genetiknya 1400 tahun yang lalu? Kemudian naik lagi, dicari Bani Tamim yang E, Bani Utaibi yang E, Bani Mutairi yang E, terus Bani Saud. Raja Saud itu kan keturunan Nabi Ismail kan. Bani Saud yang E. Kemudian dihitung lagi beda mutasinya, benar nggak ketemu di zaman Sayyid Adnan. Kemudian dicari Kohanim yang E, dan seterusnya begitu. Jadi tidak bisa satu orang ini E, terus kita otomatis Nabi Muhammad E, Nabi Ibrahim E. Ya enggak, kita harus cari sepupunya yang E. Pekerjaannya itu harus begitu. Dok, saya kan lihat itu ada banyak sekali para ilmuwan yang sudah berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad dan orang Arab itu haplogrupnya J. Apakah ada satu saja ilmuwan di dunia ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad haplogrupnya G? Ada jurnalnya gitu Pak Dok? Enggak ada. Jadi gini, setahu saya ilmuwan itu disuruh kita menyimpulkan seperti dalam papernya Dr. Hammer itu ada 4 klaster kan. J1, J2 itu ada 2 cabang. Sebentar ya, J2 itu saya lihat papernya sebentar. Monggo. Sebentar. Sebenarnya di penelitiannya Dr. Hammer itu. Dr. Hammer itu tidak menghakimi bahwa Nabi Harun itu J1. Kita disuruh mikir tapi bahwa ada 4 haplogrup ya, JP58, JM410, JM12 dan RM269. RM269 itu kakek bersamanya 11.800 tahun yang lalu.
Itu bukan masanya Nabi Ibrahim. Berarti di zaman Nabi Ibrahim itu dari keturunan R itu udah berapa? Kemudian zaman Nabi Harun itu yang dari J2 itu JM410 dan JM12. Berarti ada 2 versi Nabi Harun dong, kalau caranya gitu. Sedangkan yang JP58, ya, jadi yang JP58 itu 97 orang itu punya satu kakek zaman Nabi Harun. Ada 3 orang yang satu kakek dengan 97 orang ini, tapi zamannya Nabi Ibrahim. Mengerti Pak Kiai? Ya. Jadi kalau dari versi J1 ini ada 97 orang yang kira-kira kakeknya seumur dengan Nabi Harun, tapi mereka bawa 3 sepupunya, karena kakek 3 dengan 97 orang ini punya kakek bersama zaman Nabi Ishak, zaman Nabi Ibrahim. Kita disuruh menyimpulkan sih. Kemudian dari cabang Nabi Ismail, ya udah kita cari sepupunya. Mana yang cocok dengan J2, J1 ini. Yang paling kuat kita pakai. Cuma ke yang G ini masalah. Kenapa? G yang mengaku keturunan Nabi Harun dengan G yang mengaku keturunan Imam Ali, itu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Jadi dalam kasus seperti ini, ya, bisa jadi kita punya 1, 2, atau 3 kandidat Nabi Ibrahim bisa. Tapi yang nggak mungkin ya udah kita tolak. Ngapain kita mulut-mulut situ? Kalau udah yang nggak mungkin itu Balawi nih, Bakar. Yang nggak mungkin itu Balawi. Iya. Kalau udah kita tolak ya nggak anu, nanti paling ujung-ujungnya akan cuma 2, J1 atau J2. Cuma secara populasi, oke, sekarang kita punya kemungkinan J1 dan J2. Kita pakai pendekatan matematika lagi. Sekarang populasi orang Arab berapa? Katakan berapa juta ya? 60 juta ya. Itu setengahnya laki-laki, 30 juta. Itu 41%-nya 40%-nya itu J1 misalnya. Kan berarti 30 juta, 40%-nya kan berarti 15, sekitar 12 juta lah. 12 juta orang ya. Anggap aja semua pernah mengalami migrasi. J1, J2, pernah terusir lah dari Arab Saudi. Kemudian kita hitung pakai logaritma. Per bapak tiap generasi punya anak rata-rata berapa? Karena dia tuh ada yang keluar, mungkin angkanya cuma 1,3, 1,2. Itu kalau kita pakai logaritma, kira-kira sampai Nabi Ismail 4.400 tahun yang lalu, itu masih ada nggak 2 atau 3 orang keturunannya? Kalau Banglawi mungkin 2.000, karena cuma 4%, kok baru sampai 5.000? Itu sampai kira-kira 1.500 tahun yang lalu udah habis, tinggal 1 terus ke ujung. Itu nggak masuk akalnya di situ. Jadi ketika ada 2 atau 3 calon kandidat haplogrup Nabi Ibrahim, oke, kita pakai pendekatan kedua, pakai logaritma. Misal dari 100 kakek itu punya anak rata-rata berapa? Kalau stabil kan 1, kalau 2 nggak mungkin, karena populasi itu setiap generasi lipat 2. Itu anak cewek dan cowok ada. Jadi kalau jumlah laki-lakinya nambah, ya paling rasio ayah per anak laki-laki itu 1, sekian. Karena dari 100 orang itu kira-kira 37 orang nggak punya anak laki-laki. Ada yang punya anak 1, tapi ada yang punya anak 7. Itu dibuat rata-ratanya per ayah itu punya berapa anak laki-laki. Nanti kita hitung, misalnya dari sekarang 6 juta, berkurang 1 generasi sekian juta, berkurang terusan kakeknya kan. Kira-kira zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak-anaknya 12 kan. Nggak semua berketurunan lah sampai sekarang. Maksudnya nggak semua jalur laki-laki. Tapi kita lihat nih yang paling mungkin misalnya tinggal 4 cabang, 2 cabang itu J1 dan J2. Nah kalau G ini, saya nggak yakin 2000 tahun yang lalu di Mekah dan Madinah itu ada G 1 orang itu
paling banter ya 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya 12, 11 laki-laki, 1 perempuan itu. Yang perempuan kan akhirnya dinikahi oleh sepupunya, kakaknya Nabi Yakub itu. Itu kenapa orang Israel sekarang dikatakan Bani Israel? Karena kakaknya Israel, Esau itu jadi Arab sekarang, keturunannya Esau. Bukan Bani Ishak, tapi orang Israel. Orang Israel kan tidak dikatakan Bani Ishak. Karena salah satu anaknya Nabi Ishak itu jadi orang Arab. Yang mendirikan bangsa Edomit itu. Esau kan mendirikan bangsa Edomit. Itu keturunannya sekarang jadi orang Arab gitu. Kalau dalam tradisi ini tafsir bahwa Nabi Ishak itulah yang Israel, dia yang namanya Israel itu, Dok. Kalau sepanjang saya tahu yang dinamain Israel itu Nabi Yakub. Oh iya, Nabi Yakub gitu maksudnya. Nabi Yakub. Makanya kalau orang Israel itu tidak dikatakan Bani Ishak karena sebagian Nabi Ishak punya anak 2. Yang Israel itu jadi Bani Israel sekarang, yang Esau kakaknya Ishak itu jadi orang Arab. Yang mendirikan bangsa Edomit itu loh, itu banyak tinggal di Jordan. Kakaknya Ishak ini maksudnya berarti kakaknya Ismail juga? Bukan, kakaknya Nabi Yakub, bukan kakaknya Ishak, kakaknya Nabi Yakub. Dari keturunan Nabi Ibrahim itu boleh dikata semua Arab kecuali Yakub doang. Yang keturunan Yakub toh. Tapi sebetulnya kita bisa katakan keturunan Nabi Yakub itu ya Arab Yakubiyah kalau mau biar damai. Kita nggak usah nyebut mereka Israel lagi, Arab Yakubiyah biar nggak berantem terus. Iya. Dokter Sugeng, saya mau nanya Dok. Ini kalau misal ini sekedar permisalan skenario. Kita terima bahwa Hablu G itu adalah Hablu orang bangsa Arab dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail dan ke bawahnya begitu. Itu konsekuensinya apa tuh? Ya Raja Saud itu nasabnya batal dong Nabi Ismail. Gimana? Kohen. Ya? Raja Saudi itu batal nasabnya ke Nabi Ibrahim, Raja Jordan batal ke Nabi Ibrahim, Raja Uni Emirat Arab batal ke Nabi Ibrahim, terus pendeta-pendeta Yahudi itu batal ke Nabi Ibrahim. Tapi nggak bisa, ilmu pengetahuan tuh bukan dasarnya kita terima, namanya aja pengetahuan tuh tahu. Makanya seperti misalnya kebanyakan pembela Balawi memakai dalil, misalnya Mbah Mun percaya nasabnya Balawi, Mbah Nawawi itu percaya nasabnya Balawi, terus siapa lagi ya yang percaya lagi? Mbah Hamid percaya, itu percaya loh ya. Ilmu pengetahuan itu dasarnya tahu. Jadi harus terukur, itu beneran mereka keturunan Nabi Ibrahim. Kalau percaya pembuktiannya apa? Percaya itu nggak perlu dibuktikan nih. Tapi nggak bisa dibuat jadi referensi. Makanya kalau ilmu, namanya aja ilmu pengetahuan, udah disyaratkan tahu. Minimalnya dengan cara pengukuran, karena jaraknya jauh gitu. Kita kan nggak pakai mesin waktu toh. Iya. Dokter Sugeng, ini saya mau nanya lagi. Ini dengan skenario ya, misalan bahwa Hablu G itu kita terima sebagai hablunya bangsa Arab, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. Kalau berdasar data yang ada bahwa Yuya, Stalin, dan Al Capone itu G, apakah bisa dikatakan bahwa Yuya, Stalin, dan Al Capone itu zuriyah Nabi begitu? Dengan skenario G itu kita terima begitu. Ya nggak mungkin lah. Probabilitasnya. Iya enggak misalnya. Kalau Anda ini skenario, virus kita terima gitu. Berarti kan Sayyid kasihan ya. Atau gimana? Apa ya, kalau ilmu pengetahuan kan nggak bisa pakai pengandaian. Tertolak lah kayak gitu. Sebetulnya kalau masalah Yuya, ya kita kan jelek-jelekin Yuya.
J1 pun, J1 itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya jelek juga. Tapi Abu Lahab dan Abu Jahal itu kan keturunan Nabi Ismail, siapa yang membantah coba? Kiai Imad kan udah yakin itu. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu bin Ismail, siapa yang bisa membantah? Berarti udah G ini udah mustahil ya dok ya? Mustahil bangsa Arab saja Sangat. bukan gitu ya? Dah saya yang ngomong, sangat mustahil. Iya. Karena nggak ada sepupunya dari pihak Kohanim gitu ya. Bisa belum sembuh ya? Jadi ini di Kohanim itu juga ada Aplogroup G, tapi GM377 itu kapan kakek bersamanya? 20.800 tahun yang lalu. Masuk akal nggak Nabi Ibrahim 20.800 tahun yang lalu? Kan nggak masuk akal. Di Bani Tamim pun juga ada yang sebentar, saya tadi sebentar. Oke, seperti kita pakai, saya kan memakai pendekatan adil lah. Saya kasih peluang bahwa G itu mungkin haplogrupnya Nabi Muhammad. Tapi kan harus cari sepupunya untuk mengkonfirmasi. Saya cari itu kemarin di G Arabia, ketemu Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ini sebagian besar, lebih dari 20 kalau nggak sampelnya, 23 berapa itu. Ternyata di JY 4349 itu ketemu di dengan Al Husaini kakek bersamanya di 2000 berapa ya 2100 sampai 2600 tahun yang lalu lah. Itu kan masih masuk akal umurnya Sayyid Adnan. Tapi kemudian ada Bani Tamim yang juga haplogrup G, sama ada haplogrup G juga di Bani Tamim itu. Tapi ketemu Bani Alawi ini kan kita anggap keturunan Ali nih. Bani Tamim ya keturunan Tamim. Harusnya kakeknya Sayyid Adnan. Tapi begitu dihitung beda mutasinya, dihitung kakek bersamanya di haplogrup G CTS 574. Kapan itu? Kakek bersama terakhirnya 14.400 tahun yang lalu. Masuk akal nggak Sayyid Adnan umurnya segitu? Kan nggak masuk akal. Jadi kalau begitu, nah, seperti itu tidak masuk akal ya. Jadi begitu masuk akal. Dari apa yang disampaikan dokter itu, penyusupan terhadap sebuah kabilah tidak hanya terjadi pada kabilah-kabilah Nabi Muhammad ya. Jadi ke kabilah Bani Tamim pun ada penyusup karena dia kan orang-orang keturunan Ibrahim ya. Jadi ada orang-orang yang pengen dianggap sebagai turunan Ibrahim. Itu kalau bahasa biologinya bukan penyusup, Kiai. Itu admixture. Jadi memang agar populasi sehat itu ya kita harus punya menantu dari keluarga lain dong. Nah kalau yang Bani Tamim, Bani Otaibi atau ya kita pikir mantu dijadikan marganya sama. Mereka kan nggak mengklaim keturunan Nabi Muhammad, nggak memanfaatkan. Itu kalau di Kohanim ceritanya lebih sering begini. Mereka pergi kemana, suatu desa harusnya ada pendeta. Pendeta ini anaknya cewek semua. Akhirnya digantikan menantu, marganya tetap Kohen, ya haplogrupnya ganti. Karena terpaksa toh, kan tetap harus ada yang jadi pendeta. Siapa yang memimpin ibadah kalau nggak ada? Tapi kalau misalnya Bani Tamim, mereka kan nggak ngaku-ngaku turunan Nabi. Ya paling jadi dulunya menantu. Anaknya cewek semua, begitu punya cucu laki-laki dijadikan bin Tamim. Ya kalau kayak itu ganti, ya programnya ganti. Nah kalau Balawi ini kan maksa jalur laki-laki lurus, nggak pernah bertukar dengan garis perempuan. Ternyata setelah ditelusuri darahnya putus. Maksudnya kromosom Y-nya putus. Ya. Oke, dokter juga. Kalau mereka jalur parental ya silahkan aja. Ini kan ngakunya jalur paternal. Ya. Oke, itu dokter juga. Ini kan ya kalau ngaku dari paternal ya, dari lurus laki itu kan mustahil begitu ya.
Nah ini kaitannya dengan itu, ini kan ada beredar apa ini screenshotan apa ini ya. Ini muncul tidak di layar jenengan? Muncul. Muncul ya. Itu keputusan Dewan Fikih Islam bahwa tidak diperbolehkan menggunakan DNA untuk menegaskan garis keturunan yang terbukti secara hukum untuk melindungi orang-orang yang paling terhormat. Dan seterusnya dianggap dibaca Salam Al-Fakir Syekh Dr. Ali Al-Hassani. Ini saya juga tidak bisa mengkonfirmasi langsung apakah betul ini Dewan Fikih Islam atau Dewan Fikih Islam itu di mana, siapa saja, saya tidak tahu. Tapi ini informasinya begitu. Menurut Dr. Sugeng, Kiai Mat dulu deh. Menurut Kiai Mat, bagaimana ini Kiai Mat? Ini yang pernah dibacakan oleh Hanif Alatas di Banten. Saya juga sudah baca dan saya sudah telusuri. Ada pertemuan ulama kayak istimewa ulama 212 begitulah. Kemudian kumpul di suatu tempat. Kemudian membahas tentang masalah DNA. Di situ memang ada DNA bisa untuk menjadi dalil untuk terjadinya tindak pidana, misalnya pembunuhan, kemudian si mayitnya ini tidak bisa diidentifikasi, kemudian dilaksanakan tes DNA, itu boleh. Tapi untuk menelusuri nasab yang jauh itu mereka berkesimpulan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu karena memang sesuatu yang tidak ada permasalahan jangan dipermasalahkan. Tetapi Hanif Alatas itu lupa kalau di bawahnya ada di dalam ketetapan itu bahwa apabila terjadi tanazu boleh dilakukan tes DNA. Misalnya ada pertentangan tanazu antara orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi, ada orang yang menentangnya bahwa mereka bukan turunan Nabi. Maka ini boleh dilaksanakan tes DNA. Atau misalnya lagi ada anak yang tidak diketahui anak siapa ini. Kemudian ada yang mengaku ini anak saya, itu anak saya. Maka ini juga boleh dilaksanakan tes DNA. Tetapi untuk yang tidak ada masalah, ini lebih baik jangan. Itu demikian itu maksudnya. Nah ini kan nasab Alawi sekarang sedang ada tanazu. Ada tanazu, ada pertentangan. Ada pihak yang mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, mereka menganggap dirinya turunan Nabi. Bagaimana untuk bisa untuk diselesaikan? Ya satu-satunya cara yang paling mudah adalah tes DNA. Silakan tes DNA. Apa hasilnya nanti kita serahkan kepada para ahli untuk menjadi hakim. Ini nasab kami ini ke Nabi Muhammad. Haplogrupnya G, betul atau tidak? Nanti biarkan para ahli yang menjawabnya. Jangan tiba-tiba kita mengatakan haram. Pokoknya kami cucu Nabi. Kami adalah dzurriyyat Nabi. Semua orang wajib mengakui kami sebagai turun Nabi. Nah, tes DNA-nya mana? Haram, nggak bisa. Pokoknya kami cucu Nabi. Nggak bisa begitu. Ya jadi yang ditetapkan oleh qarar ulama yang bertemu dalam satu majelis itu tidak melarang mutlak, tetapi membolehkan kalau ada tanazu di sana, ada pertentangan, ada perdebatan dan diskusi gitu. Ya baik. Ya Iman, kalau ini kan selebarannya itu kan tentang menegaskan garis keturunan gitu. Kalau menolak itu kan kalau berdasar Muktamar 2004 ya di Solo kalau tidak keliru ya, itu kan boleh menggunakan DNA untuk menolak gitu, bukan menegaskan tapi menolak itu boleh gitu. Itu bisa dijelaskan oleh Kiai Mat bagaimana? Ya sebenarnya kan yang menjadi latar belakang daripada fatwa atau hasil bahsul masail NU di Boyolali atau Solo itu memang ketika itu adalah nasab yang dekat, boleh apa tidak. Tetapi kalau kita sudah tes DNA kan nanti akan ketahuan haplogrupnya tuh. Kalau kita sudah mengetahui haplogrupnya, sedangkan ada penelitian para ahli yang mengatakan haplogrup tertentu adalah haplogrup Nabi Muhammad dan haplogrup lainnya itu bukan, maka kita bisa langsung untuk mengatakan ini keturunan Nabi, ini kan bukan. Jadi bisa tetap sama saja nanti ujung-ujungnya. Nah sekarang
Nah, ini apa? Kalau misalnya kita ingin bermain di dalam halal haram yang ijtihadi demikian, itu tidak akan selesai sebenarnya. Kalau menurut saya, berani saja dulu tes DNA. Coba nanti hasilnya bagaimana, serahkan kepada para ahli. Nanti para ahli yang akan memutuskan. Jangan belum apa-apa mengatakan haram, sementara mereka memaksa orang untuk mengaku mereka turun nabi, memaksa orang untuk mengakui mereka turun nabi. Ini seharusnya kalau mereka tidak mau tes DNA, ya mereka menghentikan pengakuan mereka sebagai cucu nabi tersebut kan. Itu konsekuensinya loh. Di mana sih ada di dalam dunia ini keturunan nabi yang seperti mereka begitu kekeh ingin diakui sebagai turun nabi. Kalau keturunan nabi asli itu biasa-biasa saja, ada orang tidak mengakui ya biasa aja. Kayak misalnya kemarin saya ada yang ngomong itu Kiai Maduddin belum jelas nasabnya ke Sultan Hasanuddin. Ya biasa-biasa aja saya. Kenapa? Yang tahu nasab itu keluarga-keluarga, dan kita keturunan Sultan Hasanuddin itu saling kenal mengenal. Kalau ada orang lain yang tidak ada kaitan mempertanyakan ya biarin aja. Toh kalau kita mau nyalon gubernur itu tidak ditanyakan dia turunan sultan. Kalau dia mau jadi kiai nggak ditanyakan turunan sultan atau bukan. Apa untungnya kita mengaku-ngaku keturunan sultan dan harus diakui sebagai turunan sultan. Yang mau mengakui silahkan, nggak mengakui pun nggak ada masalah. Mau semua tidak mengakui pun tidak ada masalah. Kan itu begitu kalau memang betul-betul dia meyakini apa yang ada di dalam dirinya itu nasab itu adalah benar. Tapi jika seperti mereka ini, orang akan semakin curiga. Ini ada apa kok kekeh banget ingin diakui kan? Ada apa ini sebenarnya? Kan begitu nanti.